Saya sih, dulu saya heran sih kalau janjian sama orang Islam, teman Islam tuh selalu gini, janjian ya bada asar, bada maghrib itu. Sebutin jamnya kenapa? Jadi waktu itu berpikirnya, saya nggak tahu nih saya ketahuannya kapan, terus saya bakalan tetap hidup apa enggak gitu. Karena kalau jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Jadi waktu itu yang malah saya nggak boleh skip justru sholat gitu. Yang Tafadhol kepada Puan Susantina. Masya Allah, ini ada Puan Susantina. Apakah sudah bisa mengaktifkan mikrofonnya, Puan? Masya Allah, tafadhol, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santina. Maaf sebelumnya Bu Dokter, bukan bukan menggurui atau gimana, tapi izin bertanya ya Bu Dokter. Ya. Terkait dengan sholatnya Bu Dokter, misalnya pada saat terdengar suara azan gitu kan, karena kan Bu Dokter dari yang Bu Dokter ceritakan tadi kan baru selama 2 tahun ini memeluk Islam gitu kan. Jadi bagaimana sih kira-kira tips Bu Dokter? Maksudnya mungkin biar termotivasi untuk kita yang sudah dari kecil memeluk agama Islam, tapi masih saja mengulur-ngulur waktu sholat gitu kan, masih minim kali kesadarannya gitu. Mungkin itu aja barangkali Bu Dokter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya ini bagus banget Bu pertanyaannya, karena memang waktu itu saya juga taunya yang pertama kali nanti amalan dihisab kan sholat kita gitu ya. Jadi itu yang saya paling takut banget gitu kalau sampai bolong waktu sejak saya sudah syahadat gitu, karena memang pesannya Bunda waktu itu adalah mulai sekarang dikenakan kewajiban sholat gitu kan. Wah itu yang saya malah khawatir gitu, kalau mungkin bisa aja gitu ya saya beranggapan saya masih mualaf lah, mungkin nggak apa-apa dimaafkan gitu ya, kalau masih bolong-bolong, kalau masih nggak sempurna sholatnya juga masih pakai YouTube gitu kan. Nah tapi waktu itu alhamdulillah ya Allah malah berikan hidayahnya itu bahwa justru saya itu yang harus saya perjuangkan sholatnya gitu. Jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Jadi waktu itu yang malah saya nggak boleh skip justru sholat gitu. Yang alhamdulillah waktu itu. Kenapa? Karena kalau saya posisinya waktu itu adalah saya nggak tahu, saat itu kan sholatnya masih ngumpet-ngumpet ya, sembunyi-sembunyi. Jadi waktu itu berpikirnya, saya nggak tahu nih saya ketahuannya kapan, terus saya bakalan tetap hidup apa enggak gitu. Karena kalau cerita-cerita mualaf kan nanti ada ngalamin apa dan sebagainya gitu ya. Jadi waktu itu ya udah insya Allah kenapa saya jaga wudhu dan sebagainya, karena saya tadi insya Allah saya kalau sampai meninggal pun gitu ya, saya dalam keadaan muslim, saya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah sholat gitu. Itu doang waktu itu pemikirannya sesederhana itu gitu. Jadi begitu ada azan gitu ya, bahkan saya sebelum azan sudah wudhu gitu. Jadi sebelum azan tuh sudah wudhu. Itu yang sangat merubah mindset saya sih. Dulu saya heran sih kalau janjian sama orang Islam, teman Islam tuh selalu gini, janjian ya bada asar, bada maghrib itu. Sebutin jamnya kenapa? Saya pikir gitu ya. Ternyata itu tuh karena memang mindset kita tuh berubah ya gitu. Jadi kayaknya yang penting tuh justru sholat, kegiatan-kegiatan yang lain itu tuh kayak sampingan gitu. Jadi oh ya baru tahu saya rasanya itu gitu. Jadi justru kita mikirnya mau pergi pun gini, aduh nanti daripada sholatnya terlambat atau gimana gitu, nggak jelas di mana gitu ya, udah kita perginya setelah zuhur aja, setelah asar aja, setelah maghrib aja gitu misalnya dan sebagainya. Nah itu yang paling ini. Saya bukannya nggak pernah telat gitu ya, saya telat pernah Bu Susantina gitu, apalagi kalau urusan di kantor gitu ya dan sebagainya. Nah cuma memang yang saya rasakan itu ketika kita nunda aja gitu, nunda sebentar aja, maksudnya bentar lagi gitu ya,
itu yang ada keterusan gitu. Jadi akhirnya oh ya udahlah, malah lebih mudah, lebih nikmat itu ketika tadi sebelum azan sudah wudhu, pas azan kita dengarkan, kita jawab azan, kita doa setelah azan, terus tadi kan jarak sayup-sayup walaupun nggak sholatnya di masjid gitu ya, sayup-sayup sebelum iqomah kita doa ya katanya mustajab itu kan di antara azan dan iqomah. Nah itu tuh nikmatnya itu lebih gitu di situ. Jadi akhirnya udahlah daripada tadi malah yang ada nanti malah telat banget sampai mepet ke sholat selanjutnya gitu, itu akhirnya udah saya kapok deh kalau bisa. Ya tadi kalau awal itu karena takut kalau sampai saya ada apa-apa, saya meninggal, saya belum sholat. Yang selanjutnya ketika situasi udah kondusif, saya tadi pengalaman kalau ditunda makin telat gitu, akhirnya ya udah akhirnya saya lebih nikmat tuh kayaknya di awal waktu gitu ya. Itu sih karena kita nggak tahu semenit ke depan gitu ya, tiba-tiba nyawa kita diambil, aduh belum sholat, atau minimal ya saya kadang nggak sebelum sampai meninggal lah, tiba-tiba haid nggak bisa sholat gitu kan. Jadi itu yang kadang saya itu khawatir gitu ya, apalagi udah detik-detik mau tanggal haid gitu ya, nggak boleh tunda sholatnya nih, takutnya udah keburu haid gitu. Itu yang tadi yang harusnya ditunaikan belum sempat gitu. Mungkin itu Bu Susantina mudah-mudahan menjawab. Ya, bagaimana kira-kira Bu Susantina? Alhamdulillah Bu Dokter, mudah-mudahan kita semua di sini termotivasi apa yang Dokter sampaikan. Tapi ya jujur mungkin saya tidak ada apa-apanya dibandingin dengan Bu Dokter. Mudah-mudahan sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Puan Susantina, Masya Allah. Dan juga puan-puan yang lainnya ya, barangkali strong why-nya itu ya dokter ya harus dikuatkan. Kenapa harus sholat, kenapa harus di awal waktu gitu ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Jadi puan-puan tafadhol ya untuk sama-sama semangat kita dalam memperbaiki diri lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.